Binarus kembali memergoki pendeta kuil yang menuju ke ruangan Ibu Suri. Yusuf lalu berpikir bahwa Ibu Suri pasti akan dihasut oleh kuil dan akan berusaha melengsarkannya dari posisi saat ini. Karena Yusuf tahu jika kuil tidak menyukai Yusuf ikut campur dalam urusan pemerintahan Mesir. Dan ternyata memang benar, Anik Mahu mulai menghasut Ibu Suri. Yusuf adalah orang asing yang tak pantas berkuasa di negeri sebesar seperti Mesir. Dia terus memanas-manasi Ibu Suri. Jika Yusuf menggunakan seluruh uangnya hanya untuk membeli gandum, maka Mesir akan melemah dan akan diserang oleh negara lain. Kemudian Anik Mahu meminta agar Ibu Suri segera menasihati Amunhotep agar mengganti Yusuf dengan seseorang yang dekat dengan mereka atau warga Mesir. Bahkan Anik Mahu mengancam Ibu Suri jika mungkin saja Yusuf mengincar kedudukan Amunhotep sebagai Raja Mesir nantinya. Setelah itu Ibu Suri pun menuju istana Amunhotep untuk menyampaikan apa yang telah dibisikkan oleh Anik Mahu tadi. Sebelum itu ternyata pelayan Ibu Suri menceritakan semuanya kepada Binarus sebelum masuk ke istana. Saat Ibu Suri menceritakan semuanya kepada Amunhotep, Amunhotep sama sekali tidak menghiraukan semua perkataannya itu. Karena Amunhotep teringat dengan perkataan ayahnya jika ibunya tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Dan Amunhotep juga berpikir jika para pendetalah dalang di balik Ibu Suri berkata seperti itu kepadanya. Yusuf mulai merancang rencananya untuk menghadapi masa subur yang akan datang dengan para sahabatnya. Di saat bersamaan, Binarus datang dan mengabarkan kepada Yusuf bahwa Guramuk bertemu dengan Anik Mahu, serta Ibu Suri menghasut Amunhotep untuk mengganti Yusuf dengan orang lain yang ada di Mesir. Binarus sangat takut jika kejadian yang dialaminya dulu dengan Amophis akan kembali terulang jika kuil Amun tak segan untuk merenggut nyawa seseorang. Akan tetapi, Yusuf tetap yakin bahwa dirinya dan Tuhannya akan memenangkan pertarungan ini. Binarus juga mengkhawatirkan keberadaan Yennefer Gib yang bisa membahayakan Yusuf nantinya. Tapi Yusuf sama sekali tidak mengkhawatirkan dengan keadaan itu. Setelah itu Yusuf dipanggil Amunhotep untuk menghadap dan menanyakan langkah-langkah yang akan diambil olehnya. Yusuf mengatakan belum ada langkah yang diambil karena dia akan mengumpulkan semua informasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah. Yusuf merencanakan jika seluruh warga Mesir akan diberi tanah untuk bercocok tanam dan pada akhirnya nanti hasil panen mereka akan diserahkan kepada pemerintahan Mesir untuk disimpan. Setelah itu, mereka akan memungut pajak bagi orang-orang yang kaya agar bisa mendapatkan gandum untuk mereka dan nantinya kuil Amun juga akan mengeluarkan semua hartanya untuk mendapatkan gandum itu. Yusuf mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil paksa harta kuil Amun. Namun, merekalah yang nantinya akan terpaksa menyerahkan sendiri harta mereka demi gandum di masa paceklik. Semua rencana itu pun langsung disampaikan kepada warga Mesir yang tentunya ditentang oleh para orang kaya yang tak mau menyerahkan panen gandumnya kepada pemerintahan Mesir secara cuma-cuma. Akan tetapi, para warga lain sangat menyetujui rencana yang akan ditetapkan oleh Yusuf. Karena itu akan menguntungkan mereka di masa paceklik nanti. Rencana itu juga membuat Anik Mahu berpikir jika itu akan menguntungkan kuil Amun untuk menanam gandum sebanyak-banyaknya dan bisa menyimpan sisa gandum di luar kuil antinya. Anik Mahu mengatakan bahwa yang akan berkuasa di Mesir nanti adalah siapa yang memiliki banyak gandum. Dan secara tak sadar, Anik Mahu juga sebenarnya mempercayai takwil mimpi Yusuf jika Mesir akan mengalami masa paceklik. Namun Anik Mahu berdalih bahwa orang berakal sehat harus tetap bersikap hati-hati kepada setiap kemungkinan. Sementara itu, Putifar yang sudah tua dan sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia sebelum dia memeluk agama Tauhid Yusuf. Semua warga serta Amunhotep melepas kepergian Putifar ke dunia orang mati. Di tengah-tengah pelepasan jenazah itu, Amunhotep mengumumkan jika Yusuf menjadi bendahara Mesir untuk menggantikan Putifar. Min Yuzarsif, sahibi Putifar al-Qadim, wal amin lada ahli Misr. Amunhotep juga mengangkat Guramuk sebagai panglima besar Mesir yang bertugas untuk melindungi negara. Beberapa orang berpikir bahwa Guramuk lah yang sebenarnya pantas menggantikan posisi Putifar sebagai bendahara Mesir. Akan tetapi, Guramuk sendiri berpikir bahwa dia adalah orang militer dan tak akan bisa menjalankan tugasnya sebagai bendahara nantinya. Keputusan itu membuat Ibu Suri sangat marah besar kepada Amunhotep karena menurutnya Guramuk lah yang seharusnya menggantikan Putifar
bukan orang asing seperti Yusuf. Ratu pun menjelaskan jika Guramav adalah orang militer dan tak bisa untuk mengurus pertanian atau perbendaharaan negara. Setelah itu, Ibu Suri menganggap jika mereka semua dan Yusuf adalah orang-orang yang kafir karena telah bersekongkol untuk melawan pendeta kuil dan Amun. Amunhotep lalu mengungkapkan kenapa dia memilih Yusuf sebagai pengganti Potifar. Jika Allah saja memilih Yusuf mengemban risalahnya, bagaimana mungkin dia memilih orang yang selain Yusuf? Sementara itu, para pendeta mulai berburu gandum di pasar untuk segera menyimpannya ke lumbung yang dimiliki oleh kuil. Mereka terus diawasi oleh Mimi Sapu dan Binarus jika nantinya terjadi sesuatu yang membahayakan pemerintahan Mesir. Hal itu langsung disampaikan oleh mereka kepada Amunhotep bahwa para pendeta mulai menimbun gandum dari sekarang. Yusuf malah tidak menentang perbuatan itu. Karena menurutnya dengan menimbun gandum, maka para pendeta dan orang-orang kaya akan membukakan jalan kehancuran mereka sendiri karena tidak tahu cara untuk menyimpan gandum dalam waktu yang lama. Karena dengan cara mereka menimbun gandum hanya akan bertahan 2 tahun sebelum semuanya membusuk. Dan Yusuf tahu cara untuk menyimpan gandum agar bisa bertahan selama 7 tahun karena diberitahu oleh Allah. Agar Yusuf tetap merahasiakan cara itu, agar dia bisa melihat kekalahan para petinggi kuil Amun dan kehancuran ajaran konyol Amun nantinya. Yusuf juga meyakinkan kepada Amunhotep jika kekalahan para pendeta dan para orang kaya akan dimulai sejak masa paceklik nanti. Sementara itu, Anikmao mulai memerintahkan Inifergip untuk segera membunuh Yusuf saat dia meninggalkan istana. Dia juga mengatakan bahwa Inifergip dan Anikmao tidak saling mengenal nantinya. Rencana itu juga disampaikan pendeta Kimoni kepada Ibu Suri di istana yang tentunya didengar oleh pelayannya. Pelayannya langsung melaporkan hal itu kepada sang ratu dan segera memberitahu kepada Amunhotep jika Yusuf akan dibunuh oleh para pendeta kuil Amun. Amunhotep yang merasa panik pun langsung mengundang Yusuf dan menceritakan semuanya kepadanya. Akan tetapi Yusuf menenangkan Amunhotep jika belum terjadi apa-apa kepadanya. Yusuf juga tidak takut dengan ancaman seperti itu karena ia yakin Allah selalu melindunginya. Amunhotep menjadi sangat bernafsu untuk segera membasmi para pendeta dan penyembah dewa Amun. Namun Yusuf mengatakan jika Amunhotep tidak boleh gegabah karena tindakan itu akan mengakibatkan pertumpahan darah di Mesir nantinya. Yusuf juga menanyakan kepada Amunhotep Tuhan apa yang ia sembah sebenarnya saat ini. Amunhotep menjawab jika dia tidak mengenal Tuhan Yusuf, tapi karena ia tahu bahwa Tuhan Yusuf tidak memperkaya diri sendiri seperti Amun, maka dia sangat ingin menyembahnya mulai dari sekarang. Mulai saat itu juga, Amunhotep pun akan mengganti namanya menjadi Akhnatun. Dia tidak menyukai Amun ada di dalam namanya. أمنحوتب أنا متنفر من هذا الاسم كرهت اسم أمون سوف أدعو نفسي أخناتون. Amunhotep atau sekarang Akhnatun, dia akan segera mengumumkan bahwa sekarang dia menyembah Tuhan Yang Esa dan mengganti namanya menjadi Akhnatun. Yusuf juga menyarankan agar Akhnatun mengumumkan pergantian namanya itu di acara yang dihadiri oleh para pembesar serta pendeta kuil, agar mereka merasa ketakutan karena perubahan agama. Akhnatun akan mengurangi wibawa Amun dan mereka. Keesokan harinya, saat acara pengagungan dewa Amun di istana, Akhnatun hadir dengan menggunakan pakaian yang berbeda yang membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Akhnatun pun langsung membuka acara itu dan menjelaskan apa itu hari pengagungan Amun hingga berani menyebut Amun dengan sebutan patung. Hal itu membuat semua orang dan para pendeta mulai merasa aneh karena seharusnya upacara itu dia memandikan Amun dan berlutut di hadapannya. Akhnatun langsung menjawab semua pertanyaan itu bahwa sekarang dia tak lagi menyembah Amun dan akan menyembah Tuhan Yang Esa, pencipta langit dan seisinya. وهي لماذا لم ألبس الثياب الخاصة؟ من الآن فصاعدا أنا لا أعبد آمون بل أعبد الله الواحد الأحد. Dan dengan tegas, Akhnatun tak lagi membutuhkan patung Amun dan kuil Amun di istananya lagi. Ia juga menyuruh agar para pendeta segera membawa pergi patung Amun itu keluar dari istananya. Karena para pendeta tidak melakukan apapun, akhirnya Akhnatun segera menjatuhkan patung Amun itu di hadapan semua orang. Akan tetapi, para pendeta berhasil menyelamatkannya dan segera meninggalkan istana.
هذا التمثال من هنا. لا. Sambil meninggalkan istana, Anik Maho terus mengatakan, semoga Amun mengutuk kalian semua. Setelah para pendeta pergi, Akhenaton juga mengumumkan nama barunya kepada semua orang karena sudah tak lagi menyembah Amun. Setelah keluar dari sana, Anik Maho terus mengoceh sendiri jika Amun tak akan membiarkan kekafiran itu begitu saja. Di sisi lain, ini Vergib sudah bersiaga di sekitar istana untuk membunuh Yusuf jika dia ada kesempatan. Kemudian Yusuf segera menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan informasi di negeri Mesir tentang status orang miskin dan orang kaya, dan mencatat semua agar nantinya saat pembagian gandum, mereka bisa tahu siapa saja orang miskin yang memang membutuhkan gandum, dan siapa saja orang kaya yang harus membayar untuk memperoleh gandum. Julayha yang terus menyendiri di istana mendapatkan kabar bahwa Amunhotep telah mengganti namanya menjadi Akhenaton, dan sekarang ia menyembah Tuhan Yang Esa serta meninggalkan Amun. Hal itu sudah diyakini oleh Julayha. Yusuflah yang menjadi petunjuk bagi Akhenaton. Julayha juga berkata bahwa siapapun yang berada di sekitar Yusuf pasti akan terpengaruh olehnya. Singkat cerita, Yusuf pergi ke pasar budak serta ladang gandum untuk melihat langsung keadaan di sana dan mengunjungi pemukiman orang miskin di pasar budak. Yusuf kembali teringat masa kecilnya dulu saat dijual oleh Malik lalu dibeli oleh Putifar. Yusuf juga merasa sangat sedih melihat keadaan pemukiman orang miskin yang sangat memprihatinkan. Dia akan berusaha menyeret orang kaya menuju ke bawah dan menarik kaum miskin ke atas. Setelah kembali ke istana, ini Vergib akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh Yusuf yang sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang berdebat. Ketika dia akan menusuk Yusuf dengan sebuah pisau, Mimi Sapu langsung mencegahnya dan malah dia yang terkena tusukan. Malik langsung melawan ini Vergib yang akhirnya dia berhasil membunuhnya dengan pedangnya. Kejadian itu membuat Mimi Sapu terluka dan segera dirawat oleh tabib. Untungnya lukanya tidak terlalu parah dan akan segera pulih setelah ditangani oleh tabib. Anik Maho yang mengetahui hal itu, jika Yusuf gagal dibunuh, sangat marah kepada semuanya. Anik Maho berkata, tak adakah pendeta di kuil Amun yang bisa menghabisi orang kafir ini. Dia juga berpikir, jika Yusuf semakin berkuasa hingga membuat Akhenaton terpengaruh olehnya. Anik Maho terus berusaha untuk membunuh Yusuf secepatnya agar dia bisa tenang. Akan tetapi, salah satu pendeta menyarankan agar Anik Maho tidak membunuh Yusuf. Karena jika Yusuf terbunuh, maka Akhenaton juga akan membunuh mereka nantinya. Yang dikatakan oleh pendeta itu juga membuat Anik Maho kembali berpikir tentang rencananya membunuh Yusuf dan merasa kebingungan bagaimana cara menghadapinya. Akhenaton yang mengetahui jika Yusuf dalam bahaya akan segera membereskan kuil dan para pendeta langsung. Akan tetapi Yusuf menyarankan agar Akhenaton bersabar sampai saatnya tiba nanti. Karena jika saat ini mereka memerangi kuil, maka akan banyak pertumpahan darah yang akan terjadi. Yusuf meminta izin untuk meninggalkan kota Thebes untuk mengunjungi semua kota dan juga mengawasi serta melihat langsung perkembangan pembangunan lumbung gandum secara dekat. Walaupun berat akan berpisah dengan Yusuf, Akhenaton pun mengizinkan Yusuf karena itu akan melancarkan semua rencananya menangani masalah yang ada di Mesir.